محمد ورسوله رضيت بالله رب الإسلام دين محمد ورسوله ربي زدني علما فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربي خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وبك بنعمتك علي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا. اللهم طهر قلوبنا وحسن قلوبنا واغفر ذنوبنا. اللهم اجعلنا من حمالة القرآن. اللهم اجعلنا من حمالة القرآن. اللهم حفظنا كل القرآن مجيدا ثبت في فؤادنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألزمنا حفظ كتابك. اللهم كتاب الله فهمنا الكتاب. اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. آمين يا الله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان أعوذ بالله الرجيم. من الشيطان بسم الله الرجيم. بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. الحمد لله الحمد رب لله رب العالمين العالمين. الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih Kang Faisal Triono nih, Masya Allah ya. Dai muda kita, Masya Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan ini menjadi catatan amal terbaik. Ya, Insya Allah mudah-mudahan menjadi salah satu di antara asbab untuk kemudian kita terhimpun dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dengan asbab Al-Qur'an ini. Dan untuk pagi hari ini mungkin sama kita mukadimah dulu ya insyaallah bahwa ternyata sekalian Bapak Ibu, ini Bapak Ibu atau calon Bapak Ibu? Bapak Boleh Ibu. Bapak Ibu ya. Ya, baik. Jadi kita sebagai seorang mukmin atau orang yang berusaha seorang yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada seluruh rukun iman itu ternyata tidak sesederhana yang dibayangkan begitu. Jadi ada konsekuensi-konsekuensi, kemudian ada beberapa kewajiban yang harus dilakukan, kemudian ada beberapa hal yang kemudian harus kita buktikan, sebagaimana ketika kita mengaku mencintai seorang, yang Faisal, ketika kita mengaku mencintai kita, ayah kita, anak-anak kita, istri kita, itu tidak hanya sekedar kata-kata, harus dibuktikan dengan sepenuh jiwa raga. Gitu. Ya, begitupun dengan kecintaan kita kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada Al-Quran, kepada seluruh rukun iman itu ya. Nah, dan saya materi ini mungkin teman-teman sudah mendapatkannya di record atau di kajian sebelumnya. Jadi, saya kira tidak ada salahnya kalau kemudian kita murojaah. Jadi kalau dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah iman itu ada 3 hal yang harus dipenuhi ya. Yang pertama adalah iqrarun bil lisan, harus ada iqrar bil lisan. Kemudian yang kedua ada tasdiqun bil janan, harus membenarkan dengan hati. Kemudian yang ketiga adalah amalun bil arkan, itu amalun bil arkan. Harus ada action, harus ada bukti fisik ya. Kalau bahasanya Bapak Guru begitu. Bapak Guru, Bapak dosen harus ada bukti fisiknya gitu. Nah, jadi kalau ketiga-tiga dari iman itu, rukun iman itu ada, maka ada besar harapan kita, optimis kita bahwa iman kita diterima atau di-ACC sama Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah berarti harus ada syahadat yang terucap, kemudian juga harus betul-betul muncul kesadaran dari betul-betul ekspresi dari tauhid yang sudah betul kuat di dalam hati begitu. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan yang mencipta yang harus diibadahi, harus dimintai yang harus diminta.
perlindungan pertolongan Allah SWT, dan betul-betul tidak ada kemudian apapun yang kemudian disanding. Nah, kemudian setelah itu harus ada namanya aplikasi action. Kalau kita beriman kepada Allah, maka buktikan bukti keberimanan kita kepada Allah. Berarti apabila Allah menyuruh sesuatu, maka akan semampu. Apabila Allah melarang, maka tinggalkan dengan segenap kekuatan, dengan tentu berharap memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ketika kita beriman kepada rukun iman yang lain, termasuk beriman kepada Al-Quran. Ya, beriman kepada Al-Quran tidak hanya baca. Karena kenapa? Karena tadi rukun iman itu yang 6 itu ada rukunnya lagi setiap rukun. Jadi harus terpenuhi 3 itu. Kalau kita beriman kepada Al-Quran, kan yang pertama tentu saja baca dengan bacaan yang baik, dengan bacaan yang benar. Dan disitulah pentingnya kita terus belajar tajwid, ya, belajar tahsin, ya, kemudian belajar makhorijul huruf, terus menerus perbaiki bacaan kita, kemudian makhorijul huruf, sifatul hurufnya, ahkamul hurufnya, bahkan sampai kepada waqf ibtidah, sampai kepada qiraat sabahnya, qiraat asyrahnya, misalnya, sampai sana dan sebagainya. Jadi untuk sekedar baca saja panjang ceritanya. Sampai hari ini juga saya masih terus belajar, bahkan untuk pembentukan huruf gitu ya. Allahu Akbar gitu ya. Dan saya bahagia sekali karena Kang Faisal ini mungkin sebenarnya lebih awal dari saya gitu ya, startnya gitu. Saya belajar Quran atau apalagi tadaburnya tuh di usia setelah menikah. Kang Faisal masih beberapa tahun atau masih awal semester atau semester awal ya sudah kenal dengan namanya tahsin, dengan sudah kenal namanya tadabur, ya, kenal dengan apa namanya halaqah Quran gitu. Jadi, insya Allah gitu ya. Mudah-mudahan untuk di usia seperti saya sudah nanti di mana gitu ya. Masya Allah, Insya Allah. Ustaz. Nah, Amin, Ustaz. Masya Allah. jadi baik, yang pertama kalau kita mengaku beriman kepada Al-Quran juga sama. Satu, baca Quran dengan bacaan yang baik, dengan bacaan yang benar, niatnya yang benar, kemudian adab-adabnya yang benar, kemudian tentu saja ya, yang saya malu sekali sebenarnya gitu ya, bagaimana kemudian dia harus takholak biha Al-Quran. Ya jujur ya masih sangat jauh sekali gitu ya, tapi mudah-mudahan dengan disampaikan, dengan ketemu dengan orang-orang yang Quran, terus kemudian saling menguatkan satu sama lain ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi itu pertama apa namanya baca. Kemudian yang kedua, kalau kita beriman kepada Al-Quran juga harus benarkan seluruh isinya. Ini benar Allah, ini firman Allah, tidak ada kata-kata siapapun, bukan kata-katanya Nabi Muhammad, bukan. Nabi hanya menyampaikan aja gitu ya. Nabi hanya sebagai dai saja, Nabi hanya sebagai pembalik saja dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh isi Al-Quran firman Allah, firman yang membuat kita, firman Tuhan yang membuat semesta ini, yang kita mematikan itu, yang membuat kita bisa berbicara seperti ini, bisa menghirup udara seperti ini, kemudian bisa makan minum, dan dengan diberikan segala kenikmatan seperti ini. Ya, firman-firman Dia yang maha kuasa, yang maha bijaksana, yang maha pengasih penyayang itu ya. Benarkan seluruh isi, jangan pernah menolak. Ya. Dan bukti membenarkan adalah membaca semuanya, menerima semua. Untuk dipilihan, ya bacanya murni buat Allah aja ya. Jadi bukan, jangan perlakukan Quran sebagai jampe, tidak dipahami, tapi dibaca hanya untuk memenuhi keinginan kita. Baca ini untuk itu gitu ya. Baca ini supaya lancar jaya usaha. Nama toko ya. Baca ini supaya kemudian anaknya jadi apa, supaya naik pangkat. Enggak, Quran bukan ya. Quran itu bukan jampe. Itu kalau misalkan tadi terjadi rajin baca Quran, rajin murojaah, pintar segala urusan, anak-anaknya soleh-soleh lah, istrinya kemudian di apa namanya dimuliakan, suaminya dimuliakan, kemudian di pekerjaannya lancar begitu ya. Mudah-mudahan itu adalah efek dari keberkahan Quran gitu ya. Seperti itu. Jadi bukan tujuan tapi yakin orang yang
orang yang dekat dengan Al-Quran, insya Allah. Nah, karena Al-Quran itu diturunkan untuk memberkahi manusia. Nanti kita cek di Quran ya. Jadi persyaratan untuk haji ini sekalian aja ini harus bawa Quran. Harus bawa Quran tercinta. Quran yang menjadi kesayangan. Masih ada, Raisa, Quran Ini kesayangan? Ustaz masih ada nih. Ya, ya. Persyaratannya harus bawa Al-Quran, Quran kesayangan. Ya, kalau belum ada Quran spesial, saat inilah saatnya kemudian kita harus memiliki itu, ya. Jangan hanya handphone, jangan hanya tapi Quran harus ada Quran ya nomor satu gitu ya. Bukan satu-satunya gitu ya. Boleh punya Quran berapapun ya supaya mudah akses, tapi ada satu di antara Quran-Quran yang kemudian kita paling utamakan karena formatnya, karena eh, sejarahnya misalnya gitu ya. Sehingga nanti kemudian seumur itu kalau bisa nggak usah ganti. Ya, saya tahu tentang Quran ini kan Iya Ustaz, sudah Masya Allah. sudah berganti 4 kali jilid ya kalau Hmm, istilahnya. Ya, baik. Kembali ke tadi ya. Jadi kalau kita beriman kepada Al-Quran berarti juga harus banyak bacanya, gitu. Bacanya terprogram, kemudian bacanya continue, kemudian yang kedua adalah harus ditadaburi, dipahami isinya, sehingga ketika baca itu ya sebagaimana kita baca WA gitu ya, baca WA bahasa apapun tuh biasanya kita penasaran banget gitu ya, ini maksudnya apa ya gitu. Nah, Quran juga harusnya seperti itu, ketika kita baca terus kemudian ada yang belum kita pahami, harusnya penasaran dong, kan itu surat cinta dari kekasih yang maha mengasihi kita kan, itu harusnya dibuka, dicari terjemahnya. Dan apalagi kalau Quran yang seperti yang satu sudah ada terjemah. Terjemah bukan segalanya, tapi sangat membantu. Hati-hati ya, dalam kajian seperti ini, biasanya ada banyak juga teman-teman yang, oh, kamu berani-beraninya baca Quran cuma dari terjemah. Enggak dari terjemah aja dong, gitu ya. Kita juga belajar Quran, insya Allah, tafsir juga, bahasa Arab juga. Tapi untuk tadabbur, itu terjemah itu sangat membantu. Terjemah Al-Quran kemenang itu disusun juga oleh bisa kita tafsir kita Indonesia. Dan itu bukan terjemah sebenarnya, bukan terjemah lafziah ya, tapi terjemah tafsiriyah, ya, berbasis tafsir dari sumber-sumber yang sangat uh, baik gitu ya, baik ya. Tafsir maksur atau tafsir bil maqul atau bil ra'yi, seterusnya. Baik, jadi jangan sampai begini, jangan sampai kemudian setan ya, argorur kemudian menggelincirkan kita kalau baca yang lain tuh harus dipahami, tapi kalau baca Quran, bacaan Quran mah dibaca bukan berpahala. Iya sih, berpahala. Tapi kan Quran tuh ya, Quran tuh harus dipahami. Bagaimana kita bisa mengamalkan kalau nggak dipahami kan begitu. Hati-hati di usia saya, di usia Kang Faisal juga atau yang eh, ikut kajian hari ini, tentunya tidak hanya cukup membaca karena kita dianugerahi kemampuan untuk menganalisis gitu ya, dianugerahi kemampuan untuk baca dengan baik, memahami dengan baik, maka lakukan itu semua. Gitu ya. Dan karena kunci keberkahan Al-Quran kita tidak baca, tapi harus dipahami. Nanti ayat yang kita baca. Kemudian yang ketiga, kalau kita beriman kepada Al-Quran, maka harus ada actionnya. Ya, harus ada actionnya. Apa yang kemudian kita dapatkan pelajaran dari surah yang kita baca, dari ayat yang kita baca, dari pemahaman yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di setiap kali kita baca, maka komitmen Bismillah, lakukan itu. Ya, lakukan. Itu mungkin tidak ujuk-ujuk semua Quran bisa dilakukan satu hari. Nabi aja 23 tahun ya, ya 3 tahun, 13 tahun di Mekah, kemudian 10 tahun di Madinah, dan itu adalah kategori dari makiyah Madinah ya. Itu juga perlu dikaji karena sangat membantu. Baik, sebagai bagian dari prolog di hari ini, ada beberapa tuntutan kalau kita beriman kepada Allah. Ada berapa kisah? 5 ya. Ada 5 tuntutan keberimanan kepada Al-Quran. Atau kalau dalam kajian
Liqa biasanya sebenarnya adalah muqtadha iman bil Quran, beriman kepada Al-Quran. Yang pertama adalah harus al-unsuri, uns atau insan itu artinya adalah jinak atau krab begitu. Nah, jadi kalau kita beriman kepada Al-Quran dengan Al-Quran, dengan teksnya, ya, dengan isi Quran, bukan dengan tulisan orang tentang, kan, atau tafsir orang tentang, kan, atau ceramah orang tentang, kan. Bukan itu saja maksud saya, tapi akrab dengan teksnya, dengan mushaf, dengan seluruh isinya. Nah, baik, eh, cara akrab dan kita udah bilang. Yang kedua adalah harus tazkiyatun nafsi bihi, mensucikan jiwa kita. Ini ibaratnya adalah eh, cairan ajaib akan mensucikan kita, hati kita dari segala lumuran dosa-dosa, dari segala isme-isme, dari segala racun-racun apa namanya yang masuk ke mata, telinga dan seluruhnya, yang kemudian nanti terinstal otomatis misalkan di mana di hati, maka dengan ini nanti bisa otomatis bukan secara gradual, ya, secara bertahap, lama itu semua terinstall dan tergantikan dengan uh, ini. Ini adalah sistem yang terbaik yang sudah Allah siapkan untuk diinstalkan ke hati manusia, ya, sistem ini. Tapi harus utuh, jangan sebagian-sebagian, ya, karena kebiasaan orang-orang sebelum Islam itu, orang Yahudi, di surah An-Nisa disebutkan mereka itu nu'minu ba'atin wa nakfuru bima, dan akibatnya ulaika humul kafiruna. Orang yang mengambil sebagian, kemudian buang sebagian, membaca sebagian, menyebutkan sebagian, itu karakternya orang-orang Yahudi, ya, dan mereka oleh Allah dihukumi sebagai orang-orang yang kafir, yang hak sebenarnya. Maka jangan pilih-pilih. Karena ini Quran ini adalah yang saya pahami, ini adalah kumpulan dari seluruh firman-firman Allah untuk seluruh para rasul, ya, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Allah sudah pilih, Allah sudah pilih yang terbaik, atau Allah sudah pilih yang inti itu yang kemudian dicantumkan semuanya. Jadi segini. Dan kata Rasulullah memang ada yang khusus buat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu tidak ada di kitab yang lain. Seperti suratul Fatihah, itu hanya ada di Quran aja, nggak ada di Taurat, Jabur, Injil, dan 104 kitab yang lain, atau di suhuf yang lain, hanya di Quran aja. Nah, jadi teman-teman bolehlah untuk aurat kita baca Aqra'u ma tayassara minal Quran, misalkan dengan baca surah-surah tertentu, kan, kalau memang itu dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat salafus saleh, misalkan baca supaya apa namanya, Allah ampunkan dosa-dosa kita, berbanyak baca Yasin. Nah, mungkin sinyalnya kurang baik ya, Bapak Ibu. Lagi seru-serunya ya, Masya Allah. Lagi menyimak. Qadarullah, sinyal Ustadznya sedang kurang baik mungkin ya, teman-teman. Namanya baca paham, baca dan bahwa sebegitu banyaknya yang Allah turunkan ke para nabi yang 124.000 nabi itu, ya, kemudian ke Rasul yang 313 Rasul itu semuanya dihimpun, makanya Quran tebal, ya. Beda dengan Injil mungkin, atau beda dengan Taurat yang diturunkan ke Nabi Musa yang hanya dalam lempengan batu, kan, ya, dulu aslinya, ya. Nah, baik, yang pertama harus al-unsubi, akrab dengan Al-Quran, baca pada kesempatan ketika menyetir misalkan, maka dari hafalan, ketika di stopan kemudian sempat buka Quran, baca. Kalau lagi di jalan, kalau di rumah duduk, ternyata di pinggirnya ada Quran, gitu. Kemudian ketika di ruang tamu, ketika di ruang belajar, di mana-mana Quran ada tersedia, buka, tidak hanya WA dan seterusnya. Kemudian yang kedua harus tazkiyatun nafsi. Jadikan ini adalah kayak antivirus untuk
uninstall semuanya, dan kemudian ininya installkan secara utuh ke hati kita, sehingga driver mata, driver telinga, driver lisan kita, dan seluruhnya tuh nanti di dalam itu jadi ini. Nah, baik. Kemudian yang ketiga adalah terus apa namanya ya, tadi al-sudihi, kemudian tazkiyatun nafsi bihi, mensucikan kepadanya, kemudian yang ketiga at-taslimu li ahkamihi, tunduk patuh kepada seluruh hukumnya. Ya. Jadi kata Allah begini, sami'na wa ata'na. Karena innama qawlal mu'minina ila idza du'a Allah ayyaqulu sami'na. Jadi apa nama, misalkan masih kena berat, karena terima weh lah gitu ya. Masalah nanti bisa melaksanakannya kapan gitu ya. Ya Allah, sami'na wa ata'na. Ketika belum bisa, atau ketika misalkan masih berat-berat, ya nanti Allah tahu. Allah nanti beri kekuatan. Ketika larang, baik ya Allah, itu tinggalkan seberat apa gitu ya. Terima semua. Nah, baik. Kemudian yang keempat adalah yang keempat itu ya diulang ya. Al-unsu bihi. Yang kedua tazkiyatun nafsi bihi. Kemudian taslim li ahkamihi. Kemudian yang keempat adalah ad-da'watu ilaihi. Ajak. Nah, ini Kang Faisal itu mungkin dalam rangka yang keempat ini ya. Ad-da'watu ilaihi. Ya. Dakwah, ajak orang-orang ya, circle kita ya. Wa anzir asyiratakal aqrabin, yang pertama mungkin ku anfusakum ya. Yang pertama objek dakwah kita itu ku anfusakum wa ahlikum binnar. Yang pertama adalah diri ini. Jadi kalau dakwah kepada Al-Quran itu pertama tuh diri sendiri. Jadi penting. Nanti kalau kita Kang Faisal ya bareng-bareng di sini ya, menyampaikan sesuatu, membaca sesuatu sebenarnya baliknya kemana, ke sini ya. Nanti kemudian setelah itu anfus itu tidak hanya ini ya, anfus itu tidak hanya kita ya, kalau dalam tafsirannya anfus itu termasuk juga belahan jiwa kita, istri istri kita, pasangan kita, itu yang menjadi objek. Dan sebenarnya mengalir aja. Kalau ngajak atau apa namanya, apalagi mungkin kondisinya nggak nyaman, jadi kita mau komitmen baik, kita baca terus menerus ya. Terus kemudian kita ada beri terus biasanya apa, nanti tertarik sendiri gitu, kayak terkena radiasi gitu ya. Nah, semakin apa namanya, tower kita semakin tinggi menjulang, radiasinya akan semakin menjauh nanti jangkauan ya. Nah, jadi itu. Kemudian anak ya, nggak niat untuk ucapkan, sebenarnya baca, gitu, pahami aja, murojaah aja setiap hari. Nanti juga mereka rekam jejak ini. Apalagi anak-anak yang balita, anak yang SD gitu ya, itu pasti sangat sangat sentral bagi kita untuk kategori. Nah, kemudian setelah itu apa? Ahlun. Ahlun itu adalah siapa yang ada dalam tanggung jawab kita di rumah. Kayak Rasulullah SAW, yang pertama kali beliau lakukan istrinya, Bunda Khadijah ya, At-Tahirah, wanita suci itu. Wanita nomor 2 yang Allah posisikan nanti di surga sebagai wanita terbaik di surga, Bunda Khadijah ya. Kemudian setelah itu putri-putri beliau ada siapa? Zainab, Kulsum ya, ada Fatimah, oh ya. Kemudian setelah itu ahlul bait beliau ada Ali bin Abi Thalib, pemuda gagah ganteng itu ya, yang karumallahu wajah itu ya. Itu yang menjadi objek dakwah Rasulullah SAW. Kemudian ada anak angkat beliau. Kalau tadi Ali bin Abi Thalib kan anak paman, adik berarti ya, sepupu. Nah, itu yang menjadi objek dakwah pertama tadi. Kemudian setelah itu anak angkat yang dikenal dengan kekasihnya Rasulullah SAW, siapa? Zaid bin Harithah ya. Zaid bin Harithah ini adalah sahabat Rasulullah SAW, mantan hamba saya, tapi menjadi anak angkatnya Rasulullah, sampai orang menggelari Zaid bin Muhammad, yang oleh Al-Quran kemudian nanti dikoreksi di dalam surah Al-Ahzab ya, bahwa anak angkat itu tidak selayaknya
sandingkan dengan ayah angkat gitu. Bukan Zaid Muhammad, tetap aja Zaid bin Haritha. Tapi itu adalah Masya Allah ya. Quran itu begitu. Mantan hamba sahaya, anak angkat, tapi satu-satunya sahabat Nabi SAW yang disebutkan secara sorih namanya di dalam Al-Quran. Bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Ali, bukan. Tapi siapa? Zaid. Ya. Di dalam surah Al-Ahzab ayat 37. Bahkan pernikahannya. Atau bahkan pas awal kedekatan dengan Nabi. Statusnya sebagai anak. Diceritakan oleh Al-Quran. Bahkan nikahnya, pada saat pernikahannya, pada saat perceraiannya, sampai istrinya kemudian oleh Allah setelah selesai diceraikan beliau oleh Allah, mantan istri dari Zaid oleh Allah dinikahkan dengan ayah angkatnya. Dan ini Masya Allah gitu ya, berat banget begini Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi eh, apa namanya eh, jadi apa namanya, contoh ya, penegakan hukum bahwasanya anak angkat itu tidak sama dengan anak pituin. Bahkan mantan istri anak angkat itu boleh dinikahi oleh ayah angkatnya ya, kalau sudah selesai idahnya, seperti yang terjadi Bunda Zainab binti Jahas ya. Dan beliau adalah satu-satunya wanita di dunia yang walinya Allah sendiri ya. Falamma qada Zaidun minha watara zawajnaka. Makanya katanya Bunda Hafsah, sorry, Bunda siapa, Zainab binti Jahas, kalau lagi canda-candaan gitu sama istri Nabi yang lain tuh, biasanya beliau itu membanggakan itu. Kayaknya satu-satunya wanita di dunia ya. Kan langsung walinya Allah itu. Aku gitu. Ya Masya Allah ya. Kembali ke tadi Quran. Jadi ajak. Yang pertama ajak diri ini. Paksakan. Paksakan. Ya. Kenapa? Karena kalau kita sudah dekat dengan Al-Quran, maka nanti ada banyak hal ya. Ada banyak hal ajaib yang kemudian nanti kemudian yang kedua, hati-hati jangan jauh dari Al-Quran. Karena kalau jauh dari Al-Quran, maka setan akan dibiarkan orang menguasai orang. Ya, hati-hati. Dan merasa dirinya benar. Padahal itu tipuan. Kemudian yang selanjutnya adalah yang nomor 5 tadi. Yang pertama, subihi, harus akrab dengan teksnya. Kemudian yang kedua, jadikan Al-Quran itu sebagai alat untuk mensucikan jiwa dengan cara tadabburnya. Kayak nyelam ke samudra Al-Quran. Nanti kita jadinya basah kuyup dengan Al-Quran, dengan ilmu-ilmu Allah itu. Nanti kita jadinya seperti apa? Ya mudah-mudahan ya itu jadi seperti Faisal gitu ya. Tapi dalam versi yang terinstall Al-Quran. Tetap jadi saya, tapi versi yang terbaik untuk diri ini gitu. Enggak jadi Umar, enggak gitu. Dan jadi diri ini karena setiap jiwa itu kan spesial ya. Setiap orang itu spesial. Tapi jadilah uh, apa namanya, sebagaimana Allah sebutkan, dia ayyukum ahsanu amala gitu ya. Menjadi orang yang terbaik amalnya di versi diri. Nanti kalau sudah dicetak atau disibuk dengan Al-Quran, dicelupkan Al-Quran ini jadi Rudi yang versi Quraninya gitu. Ya, jadi Faisal yang versi Quraninya itu jadi seperti apa. Nah, kemudian eh, setelah itu nomor 3 adalah harus tunduk patuh kepada hukum-hukumnya. Kemudian yang keempat, harus ngajak orang untuk apa namanya menikmati indahnya hidangan Al-Quran ya. Atau para ulama mengibaratkan Quran itu kayak hidangan ya, hidangan kayak kopi di pagi hari, ada kopinya. Kemudian kayak sampai gitu ya kalau di lembur saya sama dulu ya, pagi-pagi. Nah, terus lezat gitu, dan itu hanya orang sehat yang bisa menikmati lezatnya hidangan Al-Quran ya. Kemudian ajak diri ini, ajak istri, ajak anak gitu ya. Kemudian ahlul bait ya. Kemudian setelah itu ajak ahlun ya, keluarga keluarga kita. Kemudian wa anzir asyirat al-aqrabin, karib kerabat ya, kakak adik, paman bibi, kakek nenek, kemudian tetangga-tetangga gitu ya. Nah, kemudian yang nomor 5 adalah harus
apa namanya, iqamatuhu fil ard, tegakkan nilai-nilainya di bumi ini. Di bumi mana? Di bumi ini, di bumi hati kita, di rumah kita, nanti di tetangga kita, di RT kita, di RW kita, di desa kita, di Kabupaten Garut, kemudian sampai ke negara ini ya, insya Allah. Ada sebuah kisah, Faisal, yang mungkin pernah saya cerita dulu. Saya ceritanya dari Ustadz uh, siapa yang Idrus Jumhadi ya, kalau nggak salah dulu. Uh, Telepon apa? Beliau tuh sesama nasider yang senada, grup senada, teman saudaranya Iqbal ya. Jadi ada sebuah kisah bahwa ada seorang motivator yang mencita-citakan bahwa negeri ini berubah menjadi Qurani gitu. Negeri ini berubah menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terus mikir gimana caranya sampai usianya 60 tahun. Di usia 60 tahun itu kemudian udah katanya ini susah namanya ngajak orang, susah kemudian merubah orang, nggak ada yang berubah selama dakwah, selama mungkin lebih dari 40 tahun gitu ya. Dan akhirnya dia berusaha kembali, udahlah saya mau mendakwah diri sendiri aja. Hanya dia kemudian melaksanakan apapun yang dia sampaikan ke dia, gitu. Dia fokuskan untuk diri sendiri. Ternyata istrinya ikut. Setelah istrinya ikut, ternyata anak-anaknya dilembutkan Allah, ikut juga gitu. Ikut tahajudnya, ikut tadaburnya, kemudian ikut sedekahnya, kemudian kajian-kajian, dan terus begitu sampai kemudian teman saudara-saudaranya, teman-teman anaknya, tetangganya gitu ya. Kemudian setelah itu satu lingkungannya ternyata berubah gitu, ternyata berubah gitu ya. Dan setelah itu usianya sudah 63 tahun menjelang ajalnya, kemudian dia cerita, andai saja ketika saya awal dakwah dulu, mungkin 40 tahun yang lalu itu mulai diri sendiri ini, mungkin Indonesia sudah berubah seperti yang kemudian kita. Nah, baik, untuk sementara mungkin seperti itu ya. Qurannya kita akan buka di pertemuan kedua. Jadi untuk salam perkenalan dari saya mungkin itu dulu ya. Saya mungkin sebenarnya terlalu berlebihan tadi kalau disampaikan Stan Faisal tadi. Biasa aja sih, saya masih membelajar, sangat fakir akan ilmu dan pengalaman. Tapi ini sekedar untuk sharing-sharing aja, karena ternyata belajar Quran itu sendiri. Ya. Karena sendiri mati golepak serangan, banyak digejebur, banyak apa namanya disereleknya, tapi banyak berjatuhan berjalan. Itu partner baca Quran itu ya, menghafal juga sama ya, dan segala sesuatu yang berurusan dengan Al-Quran itu nggak bisa otodidak, ternyata harus ada talaki ya, harus ada gurunya gitu, karena Rasulullah juga berguru di gitu. Kemudian ya, atas perintah Allah kita berguru ke Allah Subhanahu Wa Taala, dan para sahabat ke Rasulullah, sahabat junior ke sahabat senior gitu, tabiin ke sahabat-sahabat junior, dan seterusnya ya, sampai ke kita, baik itu bacaannya, hafalannya, kemudian pemahamannya, dan amalan saja. Jadi dalam rangka itu saya menemani Kang Faisal ya, belajar, saya juga belajar karena memang butuh partner. Mungkin sementara itu dulu Kang, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk diri. Masya Allah. Baik Ustadz, kasih banyak Ustadz. Alhamdulillah ya Bapak Ibu Ayah Bunda. Hari ini kita belajar banyak banget ya. Ada 5 hal yang beliau tadi Ustadz sampaikan. Semoga dicatat ya Bapak Ibu, karena mencatat ini adalah apa ya namanya? Pengikat ilmu. Pengikat ya Ustadz. Masya Allah. Dan tentunya insya Allah kajian ini kita rutinkan ya agar menguatkan ya. Jadi catat tanggalnya, mungkin insya Allah nanti izin anak share ke teman-teman semua, ke Bapak Ibu, agar senantiasa bisa bareng-bareng ya kita menuju surganya Allah. Dan nanti mungkin ya ketika Bapak Ibu ada di surga, ajak ya, saya ajak
Ustadz dan ajak saudara-saudara kita. Dan tentunya Bapak Ibu Ayah Bunda izin reminder mengingatkan Qurannya disiapkan ya, insya Allah ya, siapkan Quran khususnya ya, sahabatnya siapkan agar kita bisa ditemani dengan Al-Quran yang sering bersama kita ya sepanjang waktu. Mungkin dicukupkan seperti itu mungkin ya Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu mungkin Silakan, silakan kalau ada. ke teman-teman semua, ke Bapak Ibu, agar sebelum kajian kita ditutup dicukupkan mungkin ya. Ya. Masya Sedikit Allah, mungkin segala ilmunya Ustaz. ya. Kang Faisal, untuk Quran kalau eh, ada di rumah ibu-ibu, bunda-bunda semua, ayah-ayah, calon ayah juga. Kalau bisa Qurannya yang satu format ya, yang 604 halaman. Karena ada beberapa format Quran ya, yang Mushaf Madinah atau yang Mushaf-Mushaf Tahfidz itu biasanya 604. Sehingga kalau kita nanti buka, silahkan dibuka di halaman sekian gitu ya. Jadi halamannya sama gitu ya. Dan diusahakan ada terjemahan dari 10 sama-sama. Jadi diusahakan ada terjemahannya sehingga nanti kita bisa sama-sama membaca atau menyimak teman yang baca terjemah gitu ya. Yang halamannya berapa? 604 halaman. Ya. Seperti yang Kang Faisal. Ya, Ini Ustaz. juga punya saya. Masya Halaman. Allah. Baik, eh, mungkin dari saya cukup sekian. Ya, Eh, eh, Aku lupa lihat astagfirullahaladzim walakum. Tapi saya izin doa ya. Izin sebelum nanti kita otomatisnya sama Ustadz Faisal, saya ingin Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istauda'tuka ma ahfadtani min al-Quran ma 'allamtani min al-Quran wa zidna inda hajati ilaih. Ya Allah, kami titipkan kepada Engkau semua ilmu yang telah Engkau ajarkan kepada kami pada hari ini. Kami titipkan kepada Engkau, ya Allah, segala hafalan, pemahaman yang Engkau ajarkan kepada kami pada hari ini. Dan kami mohon kepada ya Allah, kembalikan semua ilmu itu, kembalikan semua hal itu kepada kami pada saat kami membutuhkan. Amin ya Allah. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا waj'alna إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار حجة يا رب العالمين. Baik, saya pamit awalan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz, makasih banyak atas waktu luangnya, atas kesediaannya ya. Alhamdulillah, nanti insya Allah kita lanjutkan kembali mungkin ya. Kita Baik, rutinkan 1 pekan sekali mungkin Ustaz, atau mau ya, setiap hari. ya. Nanti, 1 pekan sekali ya, insya ya. Allah ya teman-teman semua. Ya, Nanti pamit info. ya. Baik Assalamualaikum. Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semua ya, eh, tenang banget dan tentunya pagi ini kita diberikan pencerahan ya, Alhamdulillah ya. Bagaimana nih? Alhamdulillah ya. Boleh minta eh, sharing rasanya ya teman-teman semua nanti di grup. Nanti Ana minta Kak Salman buat pimpin mungkin ya. Agar nanti ditunjukin ya sama ke ustadznya ya. Ditunjukin ke ustadznya karena jujur mungkin Bapak Ibu eh, kajian ini tuh Ana minta khusus gitu, Ana berdua, tapi Ana ingin mengajak ya mengamalkan poin keempat ya yang tadi Ustadz sampaikan, mengajak orang lain dan tentunya insya Allah boleh teman-teman semua ajak juga keluarganya, sahabatnya, teman-temannya yang ingin merasakan kenikmatannya, menikmati
kajian tadabbur ya, menikmati eh, kajian-kajian ini mungkin. Mungkin cukupkan ya sekian teman-teman semua. Kita beristighfar bareng-bareng dengan sepenuh rasa. Astagfirullahaladzim. 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 Dan mari kita berdoa, doa istighfar doanya Nabi Yunus ya teman-teman semua. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dan ditutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya ucapkan makasih banyak kepada sahabat semua nih, ada Kak Afra, Andin, Bunda Eva, Bunda Fitria, dan sahabat semuanya. Makasih banyak. Dari air kita belajar ketenangan, dari batu kita belajar ketegaran, dan dari hati kita belajar artinya kasih sayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya teman-teman. Alhamdulillah, afwan, maaf lahir batin. Izin saya tutup ya dalam hitungan ketiga, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.